Inilah ketika Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima, jangan lupa ya, karena sudah berkali-kali diingatkan oleh Ibu Megawati bahwa dia Presiden kelima, jangan lupa. Tapi kali ini dia benar-benar ditelanjangi dan dipermalukan oleh pemuda NTT berikut ini. Rakyat Nusa Tenggara Timur yang saya cintai dan banggakan, sing-singkan lengan bajumu, perkuat semangat juangmu. Ayo bergotong royonglah demi harga diri, martabat, dan kehormatanmu, serta demi masa depan Indonesia Raya kita. Teruslah berjuang, tiada hari tanpa pergerakan pemenangan. Ketoklah pintu-pintu rakyat, menangkan Ansi Lema Jen Natalia dengan penuh keyakinan diri. Percayalah, tidak ada perjuangan sia-sia, terlebih ketika perjuangan itu diabdikan untuk rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk ambisi keluarga. Ingat, pada hari Rabu 27 November 2024, coblos Ansi Lema Jen Natalia nomor 1, dan kutitipkan Nusa Tenggara Timur kepadamu harus menang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan perlindungan untuk perjuangan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu. Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk Ibu Mega, beta mau sampaikan bahwa daripada Anda urus Pilgub NTT, mending Anda urus ponakan Anda yang ditangkap akibat judi online. Daripada Anda buang-buang waktu untuk urus banteng yang sudah pinjang di NTT, mending Anda luangkan waktu itu untuk urus ponakan Anda yang ditangkap akibat judi online. Dan supaya Anda tahu, NTT ini bukan kandang banteng. Jadi jangan perintah rakyat NTT untuk menangkan Ansi seperti Anda perintahkan para petugas partai banteng. Karena Pak Jokowi yang dicintai oleh mayoritas rakyat NTT saja tidak pernah suruh rakyat untuk menangkan Melki Joni. Lalu masa Anda yang tidak punya pengaruh sekuat Pak Jokowi di NTT tapi suruh rakyat menangkan Ansi? Ngaurnya lagi Anda suruh rakyat NTT berjuang untuk Ansi tapi singgung ambisi keluarga. Yang jadi pertanyaan, keluarga siapa yang ambisi di NTT? Keluarga Anda atau keluarga para petugas partai banteng? Supaya Anda tahu, partai Anda di NTT mencalonkan kakak adik kandung sebagai wali kota dan bupati. Lalu kenapa Anda tidak bilang itu ambisi keluarga? Ketika para petugas partai Anda lolos ke DPR terus dipaksa mundur untuk digantikan dengan cucu Anda, kenapa Anda tidak bilang itu ambisi keluarga? Kalau sekarang di Pilgub NTT Anda singgung ambisi keluarga, itu maksudnya apa? Apa itu sebagai kamuflase saja supaya menutupi ambisi Anda yang tetap ingin jadi ibu ketum? Jadi jangan munafik, karena kami rakyat ini juga tahu bahwa belakangan ini PDIP adalah sejatinya partai dinasti Indonesia Perjuangan. Teriak-teriak suruh rakyat gotong royong menangkan Ansi demi harga diri dan kehormatan NTT. Tapi diri sendiri tidak pernah menghormati NTT, tidak pernah meninggikan harga diri NTT. Lalu bagaimana bisa Anda suruh kami rakyat untuk menangkan petugas partai? Atau coba Anda ingat kembali ketika Anda jadi presiden, apa yang sudah Anda lakukan untuk NTT? Yang ada Pak Jokowi yang datang meninggikan harga diri NTT, Pak Jokowi yang datang mengangkat kehormatan NTT, bahkan kehormatan NTT dikagumi dunia setelah diperhatikan oleh Pak Jokowi. Lalu Anda ketika jadi presiden di mana sehingga sekarang baru bicara tentang kehormatan NTT? Lihat Kota Ende yang tempat lahir Pancasila sekaligus tempat pengasihan Bung Karno yang adalah ayah kandung Anda. Ketika Anda jadi presiden, apa yang sudah Anda lakukan di Kota Ende? Yang ada Pak Jokowi yang datang mengangkat kehormatan Kota Ende, Pak Jokowi yang datang mengadakan upacara Hari Pancasila pertama kali di Kota Ende. Lalu ketika Anda jadi presiden kelima sekaligus jadi anak kandung dari Bung Karno, apa yang sudah Anda lakukan di Kota Ende? Lagian kalau mau bicara tentang kehormatan, partai Anda itu tidak pernah menghormati suara rakyat. Kenapa beta bilang begitu? Karena Pak Jokowi jadi presiden yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat saja. Kalian bilang itu dikasih oleh Ibu Ketum. Lalu bagaimana mau bicara tentang kehormatan sedangkan suara rakyat saja kalian tidak hormati? Atau coba lihat surat pengunduran diri Ansi Lema dari anggota DPR. Dalam surat itu, Ansi Lema hanya berterima kasih pada Ibu Ketum, bukan pada kami rakyat.
Lalu itu yang mau bicara tentang kehormatan NTT. Dalam surat itu, Ansi Lema juga mengatakan bahwa Ibu Ketum yang memberikan beliau kesempatan dan amanah sehingga jadi anggota DPR. Bukan kami yang memberikan kesempatan dan amanah. Lalu itu yang mau bicara tentang kehormatan NTT. Jadi stop membual. Karena beta sebagai pemilih Ansi di DPR periode pertama sudah muak dengan kalian para petugas Partai Banteng. Sudah jijik dengan kalian para petugas Partai Banteng. Jadi stop tipu-tipu rakyat. Dan untuk masyarakat NTT, khususnya yang loyal pada Pak Jokowi, beta mau sampaikan bahwa Pak Jokowi sudah datang meninggikan harga diri NTT, sudah datang mengangkat kehormatan NTT, bahkan kehormatan NTT dipandang seluruh penjuru Nusantara bahkan dunia dengan terhormat. Tapi belakangan ini kehormatan Pak Jokowi dilucuti oleh Partai Banteng dengan berbagai fitnahan, dengan berbagai hinaan dan makian. Maka dari itu beta minta dengan hormat pada saudara semua agar ratakan Banteng di seluruh penjuru Pulau Bamora demi kehormatan Pak Jokowi dan kehormatan NTT. Tajam dan menusuk sangat dalam apa yang disampaikan oleh pemuda NTT ini. Megawati mengatakan ambisi keluarga. Yang berambisi siapa? Dia beberkan bahwa itu di NTT yang berambisi ada di partainya Megawati. Bicara tentang kehormatan NTT, dia beberkan juga yang menjaga, yang mengangkat kehormatan NTT itu adalah Jokowi, bukan Megawati. Apalagi dia sampaikan lagi tentang dinasti keluarga. Siapa yang dinasti? Siapa yang memasukkan? Siapa yang tidak menghormati suara rakyat? Kader dia yang harusnya masuk ke DPR harus digantikan oleh cucunya Megawati sendiri. Semua dijelaskan secara detail oleh pemuda NTT ini. Ya. Yang terakhir, yang saya paling heran, paling aneh kalau mendengarkan ibu yang satu ini berpidato, berorasi. Dia akan selalu katakan, saya presiden kelima Republik Indonesia. Ada apa dengan presiden kelima Republik Indonesia? Ada masalah? Iya. Ada masalah. Karena ada masalah itu, saya melihat dia ingin rakyat Indonesia benar-benar mengakui bahwa dia adalah presiden kelima RI. Kenapa demikian? Setelah reformasi, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu hanya baru 3. SBY, Jokowi, dan yang baru terpilih Bapak Prabowo. Tetapi kalau Megawati, dia presiden karena Gus Dur dilengsarkan. Ya, dia presiden karena Gus Dur dilengsarkan. Waktu itu dia wakil presiden, dia otomatis naik. Ya, jadi tidak ada keinginan rakyat secara langsung memilih, menunjuk dia menjadi presiden Republik Indonesia. Mungkin inilah yang ada dalam pikiran dia, ya. Supaya rakyat jangan merasa bahwa dia bukan presiden yang dipilih. Maka setiap saat, setiap ada kesempatan dia akan mengatakan, saya presiden kelima Republik Indonesia. Dia minta dihormati terus. Dia minta dihargai terus. Dia minta disanjung terus. Dan sekarang, waktu PDIP melakukan Munas, dia berkata bahwa ada yang mau mengambil PDIP. Maka dia putuskan, dia tidak jadi mundur, dia tetap menjadi ketua umum PDIP. Jujur saja. Kalau dia mau menjadi ketua umum PDIP, sampaikan aja. Toh kadernya juga nggak ada yang ini, pasti nurut-nurut aja, ya kan? Saya melanjutkan ketua umum PDIP gitu aja, nggak usah fitnah orang, mau caplok PDIP sehingga dia tidak jadi mundur. Jujur saja, tadi si pemuda NTT ini sudah membeberkan semuanya bahwa apa yang disampaikan oleh si Ibu Megawati Soekarno Putri ini bisa dia sangkal. Makanya saya bilang, ya, Megawati Soekarno Putri benar-benar ditelanjangi.
benar-benar dipermalukan. Ya, dan apa yang terjadi terakhir ini sebelum pilkada. Nah, setelah pilkada sekarang, apa yang terjadi? PDIP keok di NTT. Benarlah yang disampaikan oleh pemuda ini, ya, bahwa yang mengangkat martabat kehormatan dari NTT bukanlah Megawati, tetapi Jokowi.